Al Nassr resmi memecat Stefano Pioli. Bintang Al-Alami, Cristiano Ronaldo mengomentari singkat kepergian sang pelatih. Pioli dipecat Al Nassr pada Rabu, tanggal 25 Juni tahun 2025. Pelatih Italia itu diberhentikan usai gagal membawa gelar juara Liga Pro Arab Saudi. Cristiano Ronaldo langsung membuat komentar singkat di media sosialnya. Ia cuma berterima kasih kepada Stefano Pioli, yang membuatnya bisa mencetak 31 gol dari 36 laga di bawah arahannya di Al Nassr. Terima kasih atas segalanya, tulis Ronaldo di X. Rumor transfer Nico Williams menuju Barcelona kian memanas. Athletic Club Bilbao mencoba memblok kesepakatan dengan mengadu ke Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF dan La Liga. Tak sampai di situ, menurut Cadena SER, Athletic sedang mempersiapkan konfrontasi langsung dan berencana meminta La Liga untuk memblokir gerak Barcelona untuk mendekati Williams. Presiden Athletic Club, John Uriarte, berada di Madrid untuk memberitahu RFEF dan La Liga agar mengaudit semua keuangan Barcelona. Hal ini tidak terkait keinginan Athletic agar Barca membayar klausul pelepasan Williams sebesar 62 juta euro. Klub asal Basque itu berargumen kalau Barcelona tidak mematuhi aturan keuangan 1:1 La Liga, yang menyatakan bahwa sebuah klub hanya dapat membelanjakan apa yang diperolehnya. Athletic menuntut pihak berwenang untuk mencegah kepergian Williams sampai Barcelona dapat membuktikan kepatuhan keuangannya. Sikap tersebut muncul setelah Williams menyatakan keinginan hijrah. Direktur AC Milan Igli Tare mengakui, Mike Maignan sempat diminati klub Premier League. Namun, Tare memastikan bahwa Maignan akan bertahan. Kiper internasional Prancis itu santer dikait-kaitkan dengan kepindahan dari San Siro. Apalagi, kontrak Maignan di Milan cuma sampai musim panas 2026. Maignan tidak pergi, dia juga akan berada di Milan pada musim selanjutnya, kata Igli Tare dikutip Milan News. Memang sebuah klub Premier League yang tertarik, tapi pada akhirnya tidak ada kesepakatan yang terjalin. Andre Onana mau bertahan di Manchester United. Sang kiper yakin, dirinya masih dibutuhkan setan merah. Sumber terdekat Andre Onana menyebut, sang kiper tidak gentar dengan persaingan di bawah Mister Gawang. Onana percaya, dirinya masih dibutuhkan Manchester United. Onana dikabarkan tetap menjaga fisik dan stamina di sesi liburan musim panas ini. Kiper asal Kamerun itu juga hormati kontraknya sampai musim panas 2028. Bintang muda River Plate Franco Mastantuono bersyukur karena segera berseragam Real Madrid. Mastantuono mengatakan, Madrid adalah impian semua pemain. Jelang duel River Plate melawan Inter Milan, Franco Mastantuono mengomentari kepindahannya ke Santiago Bernabeu untuk pertama kalinya. Pemain manapun di dunia memimpikannya bermain untuk River Plate dan Real Madrid, kata dia kepada DAZN. Bermain untuk Madrid adalah mimpi yang jadi nyata. Aku enggak perlu menjelaskan dengan kata-kata seperti apa klub itu, kita semua tahu seperti apa klub itu. Madrid adalah klub yang paling banyak juara di Eropa dan klub terbaik di dunia. Itu adalah tantangan baru dalam hidupku, tantangan yang sangat menyenangkan. Legenda sepak bola Jerman Mario Basler mengecam perlakuan Barcelona terhadap Marc-Andre ter Stegen. Barca berupaya mengusir ter Stegen usai merekrut kiper baru. Inilah yang terjadi sekarang. Apabila Anda mengalami cedera dan Anda tidak lagi dibutuhkan, Anda dibuang seperti kantong sampah. Kontrak enggak lagi ada nilainya, sengat pemenang medali juara Piala Eropa 1996 ini. Ini bukan kejutan, dia tidak akan punya kesempatan di sana, dan dia bahkan menempatkan posisinya di timnas Jerman dalam risiko. Dia akan harus menemukan sesuatu yang lain, jika dia masih ingin jadi kiper nomor 1 di Piala Dunia 2026, lugas Mario Basler kepada Sport 1, yang dikutip AS. Ada kabar menggembirakan buat para penggemar Manchester United. Target utama setan merah, Bryan Mbeumo, dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk merampungkan transfer ke Old Trafford. Menurut laporan The Guardian, Manchester United sudah mengajukan tawaran kedua untuk Mbeumo. Tawaran ini disebut memiliki peluang besar untuk diterima Brentford. MU dikabarkan menawarkan paket senilai 65 juta pounds. Rinciannya, 60 juta pounds dibayar tunai, sedangkan 5 juta pounds berbentuk add-ons. Nilai ini kabarnya sudah memenuhi permintaan Brentford. Namun, masih ada satu hal yang menjadi ganjalan dalam negosiasi ini. Jika semua berjalan lancar, Mbeumo akan menjadi rekrutan kedua Manchester United di musim panas ini. Perburuan untuk mendapatkan tanda tangan striker Sporting CP, Victor Gyökeres, kini memasuki babak baru yang semakin panas. Penyerang yang mencetak 54 gol musim lalu ini telah menjadi properti terpanas di bursa transfer. Menurut laporan dari media Portugal, Correio da Manhã, The Reds kini telah memasuki perlombaan. Mereka dilaporkan telah melakukan pendekatan resmi kepada Sporting untuk mendiskusikan kemungkinan transfer Gyökeres.
Penyerang asal Swedia ini diproyeksikan sebagai pengganti potensial bagi Darwin Núñez yang telah setuju untuk bergabung dengan Napoli. Liverpool memandang Gyökeres sebagai rekrutan kunci yang bisa membantu mereka mempertahankan gelar Premier League. Selain itu, kehadirannya juga diyakini akan memperkuat skuad untuk bisa berbicara banyak di ajang Liga Champions. Real Madrid memang tidak pernah absen dari gosip transfer panas tiap musim panas. Kali ini, target mereka adalah Alvaro Carreras, bek kiri milik Benfica yang performanya sedang menanjak. Di tengah spekulasi panas soal Carreras, Presiden Benfica Rui Costa akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada tawaran resmi yang masuk dari Real Madrid. Sebelumnya, Rui Costa memang sempat mengatakan bahwa sudah ada beberapa ketertarikan terhadap Carreras. Namun menurutnya, semua tawaran itu belum sesuai dengan harapan Benfica. Benfica kabarnya menginginkan mahar sebesar 50 juta euro untuk melepas Carreras. Angka ini jelas terlalu tinggi bagi Real Madrid yang masih mempertimbangkan opsi lain. Kini, situasinya tinggal menunggu apakah Madrid akan menyerah atau bersedia memenuhi permintaan Benfica. Satu hal yang pasti, proses transfer ini tak akan berjalan mudah. Manchester United dikabarkan tengah memantau perkembangan gelandang Palmeiras, Richard Rios. Pemain timnas Kolombia tersebut mencuri perhatian berkat penampilan impresifnya di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Richard Rios pertama kali diungkap oleh jurnalis ternama, Ben Jacob. Ia menyebut performa sang gelandang di Piala Dunia Antar Klub menarik perhatian sejumlah klub besar, termasuk dari Liga Inggris. Jacob mengungkapkan bahwa Manchester United sudah mengirim pemandu bakat untuk memantau aksi Rios, meski belum melakukan pendekatan lebih lanjut. Jurnalis transfer kenamaan Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Arsenal telah menyepakati transfer Christian Norgard dari Brentford. Dalam cuitannya di platform X dulu Twitter, Romano menulis, "Christian Norgard ke Arsenal, here we go." Kesepakatan tercapai antara klub setelah proposal 11 juta euro dikirim hari ini. Persyaratan pribadi juga sudah disepakati, Norgard akan menjalani tes medis, dan Brentford telah memberi izin pemain untuk melakukan perjalanan. Dengan harga sekitar 9,4 juta pound, gelandang timnas Denmark itu akan segera diperkenalkan sebagai pengganti Thomas Partey yang kontraknya tidak diperpanjang. Newcastle United belum banyak bergerak di jendela transfer musim panas ini, namun aktivitas mereka diprediksi akan meningkat tajam dalam beberapa pekan mendatang. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Juventus bersedia melepas Douglas Luiz usai Piala Dunia Antar Klub dengan nilai sekitar 25 juta euro, atau sekitar 21 juta pound. Nilai itu tentu jauh di bawah harga pembelian awal mereka dan menjadi kesempatan emas bagi klub Premier League untuk merekrutnya dengan harga murah. Penyerang muda Jerman, Youssoufa Moukoko, dikabarkan semakin dekat untuk meninggalkan Borussia Dortmund secara permanen. Klub juara Denmark, FC Copenhagen, tengah merampungkan kesepakatan untuk merekrut pemain berusia 20 tahun itu, menurut laporan dari pakar transfer terpercaya, Fabrizio Romano. Menurut Romano, kedua klub kini berada di tahap akhir negosiasi, dengan Moukoko sendiri telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke ibu kota Denmark. Kesepakatan resmi tinggal menunggu finalisasi beberapa detail teknis, sebelum diumumkan secara publik dalam waktu dekat. Langkah ini menjadi momen penting bagi Moukoko yang tengah mencari jalan keluar dari situasi sulitnya di Dortmund dan juga dari masa peminjamannya yang kurang sukses bersama OGC Nice. Masa bakti Cristiano Ronaldo di Al Nassr sejatinya akan tuntas pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Namun, hanya dalam hitungan hari sebelum kontraknya berakhir, muncul sinyal kuat bahwa ia akan menambah masa tinggalnya di sana. Ronaldo dikabarkan akan menandatangani kontrak baru dalam waktu dekat. Kesepakatan ini menandakan tekadnya untuk terus menjadi bagian dari proyek ambisius Al Nassr. Perpanjangan kontrak ini disebut sudah hampir rampung dan tengah melalui tahap pemeriksaan akhir dokumen oleh pihak klub. Al Nassr berencana mempertahankan ikon sepak bola dunia itu hingga musim panas 2027. Keputusan Ronaldo untuk bertahan memberi angin segar bagi rencana jangka panjang pengembangan sepak bola di Arab Saudi. Keberadaannya terus mengangkat reputasi klub dan daya tarik liga. Ayah dari gelandang Bayer Leverkusen, Granit Xhaka, mengonfirmasi bahwa AC Milan sedang dalam pembicaraan untuk mendatangkan putranya. Sementara itu, Bayer Leverkusen dikabarkan telah menetapkan kisaran harga baru untuk sang pemain, yakni antara 8 juta euro hingga 10 juta euro. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Kosovo, TV1, Ragib Xhaka membenarkan adanya ketertarikan dari klub raksasa Serie A terhadap anaknya. Laporan dari Sky Sport Italia yang disampaikan oleh pakar transfer Gianluca Di Marzio mengungkapkan bahwa Bayer Leverkusen kini bersedia mendengarkan tawaran senilai 8 juta euro hingga 10 juta euro untuk Xhaka.
Wilfred Ndidi kembali jadi bahan pembicaraan bursa transfer, kali ini karena harga murahnya yang dinilai terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Manchester United dan Everton sama-sama disebut tengah membidik gelandang Leicester City itu. Harga yang dipatok pun tergolong murah, hanya Rp200 miliar, berkat klausul rilis yang tertanam dalam kontraknya sejak menandatangani perpanjangan tahun lalu. Jika Manchester United serius, Ndidi bisa menjadi solusi cepat dan murah untuk lini tengah yang sedang krisis, sedangkan tidak cukup banyak anggaran yang tersedia untuk merevolusi skuad Ruben Amorim. Bek kiri timnas Indonesia, Dean James, dikabarkan diincar oleh AEK Athens, klub peserta kasta tertinggi Liga Yunani. AEK bahkan dilaporkan telah menyiapkan dana untuk menebus biaya transfer Dean James dari Go Ahead Eagles. Kabar ketertarikan klub tersebut pada pemain 25 tahun tersebut memang telah berkembang dalam beberapa bulan terakhir. Kabarnya, berdasarkan laporan dari media yang sama, AEK Athens telah menyiapkan anggaran sebesar 2 juta euro atau setara dengan 37,8 miliar rupiah untuk menebus biaya transfer Dean James dari Go Ahead Eagles. AC Milan jadi solusi bagi Barcelona yang ingin singkirkan bek jangkung, Andreas Christensen, di bursa transfer musim panas ini. Menurut Mundo Deportivo, Milan termasuk di antara beberapa klub yang tertarik merekrut Christensen di musim panas ini. Namun, diberitakan pula bahwa Christensen mengaku tak tertarik tinggalkan Camp Nou, dan ia diberitakan telah menolak tawaran dari Arab Saudi. Karena itulah akan menarik untuk mencermati, apakah ketertarikan dari Milan akan cukup untuk merayu mantan bintang lini belakang Chelsea tersebut agar mau meninggalkan Camp Nou. Fluminense memainkan laga terakhir di grup F Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan melawan Mamelodi Sundowns. Laga ini tuntas dengan skor 0-0. Tambahan 1 poin sudah cukup mengantarkan Fluminense ke babak 16 besar sebagai runner-up grup F dengan 5 poin. Mamelodi tersingkir karena ada di urutan ketiga dengan 4 poin. Borussia Dortmund menjadi juara grup F dengan 7 poin usai mengalahkan Ulsan Hyundai 1-0. Ulsan di dasar klasemen dengan 0 poin. Borussia Dortmund mengalahkan Ulsan HD 1-0 di laga terakhir grup F Piala Dunia Antar Klub 2025. Die Borussen lolos ke 16 besar. Gol Dortmund dicetak oleh Daniel Svensson memanfaatkan umpan Jobe Bellingham untuk membobol gawang Ulsan HD. Borussia Dortmund mengemas 7 poin dari 3 laga, diikuti Fluminense. Wakil Brasil mengemas 5 poin, usai terakhir diredam Mamelodi Sundowns 0-0.